Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmat Rusia menuntut cerita tempatku untuk bisa dan episode My dari 3. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau ngasih info bahwa ternyata di relasi itu tadi harusnya kan video yang kemarin Opa tuh kan harusnya kan hari ini, cuma gara-gara dipercepat gara-gara jadi nggak apa-apa. Ya wajar sih, yang namanya kan juga vlog, jadi bisa ada kesalahan. So, jadi vlog kali ini saya akan menjelaskan penilaian hasil rating konser Hari Persatuan Nasional seminggu yang lalu. Oh ini karena soalnya kan hari ini juga di Malaysia adalah hari kemerdekaan yang ke-66. Nah tadi ada yang nanya, kok bisa sih hari kemerdekaan Indonesia dan Malaysia bisa beda 2 minggu? Ya pasti ada sejarahnya dong. Kalian bisa tadi cek di Wikipedia tentang hari kemerdekaan Indonesia dan Malaysia di Wikipedia. Tapi seminggu setelahnya itu udah berlalu sejak Hari Persatuan Nasional udah digelar ya. Dan alhamdulillah tahun ini menjadi yang paling beruntung karena aku bisa nonton malam dengan lebar ya seperti di vlog sebelumnya. So, jadi hasil rating jadi kita bisa lihat hasil ratingnya ya. Kalau jika dilansir dari sejak hari Rabu dan Kamis ya, hasil ratingnya itu STP itu RCTI-nya itu malah pusatnya itu terbilang gagal. Kenapa gagalnya? Karena dianggap penontonnya itu dianggap mengklaimnya itu terlalu berlebihan itu karena bintang tamunya itu kebanyakan talent RCTI. Jadi gak masuk top 10, tapi misalkan di SCTV ya masih di 3 lah, di posisi 3 dan 5. Karena kan dibagi di 2 sesi, ada yang sesi jam 4 sama jam 10. Kenapa? Terkait dengan selang bola. So, jadi hasil rating ini menunjukkan bahwa kedua-duanya itu nggak terlalu bagus. Karena alasannya yang pertama, share ratingnya. Share rating pertama tentang penonton setianya. Jadi penonton setia SMP itu sampai sekarang tuh masih terus bersaing ya, walaupun bersaingnya tapi dengan cara nggak sehat. Tapi karena seperti merebutkan suaranya kayak gimana, penampilan seperti apa, apalagi kesalahannya mic-nya ada suara, ya mungkin wajar sih, yang namanya mic ada suara itu kan juga insiden. Tapi anggap saja itu jadikan pelajaran supaya ini guys, supaya pengingat agar nanti tahun-tahun kedepannya bisa benar-benar mulus lagi meskipun dalam beda sehari. Terus kemudian yang kedua, yang kesalahan katanya terlalu banyak ini persaingan personality. Jadi permainan personality itu banyak yang mengklaim ada penonton ST itu mengambil nilai personality STV itu dibicara kebanyakan pemain satu terus, atau juga sebaliknya STV itu kebanyakan talent search. Ya mungkin kan memang gini, kan MNC Group Entertainment kan sama-sama dua media penyiaran Indonesia kan yang terbesar, tapi seringkali bersaing walaupun sejak tahun 1996 kan udah pisah, SCTV dan STV-nya itu beda sih. Siapa yang harus salahkan? Ya disalahkannya kan ada pihaknya, karena kan gini kan persaingan antara direktur programming, kalian bisa cek di video daftarnya siapa, Berita dari Ahmad dan juga dari Putri, itu pasti karena ada beberapa konflik yang jadi karena konser acaranya itu terlalu hancur. Kalau konser terlalu hancur, ada yang terlalu berlebihan ini, ada yang komen orang-orang, apalagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, penilaian yang ketiga itu tentang ini penampilan musiknya. Kalau konsep dari segi musik atau bakat personality masing-masing tuh, kalau di UT SCTI kemarin itu kan ada ini ya, ada yang namanya konser musik, yaitu karena mic-nya kebanyakan kata search. Ya itu kan nggak apa-apa, karena kan kalau aplikasi terbaik. Tapi keuntungannya bisa dia mendatangkan grup band legendaris yang populer sejak tahun 2000-an, itu tepatnya di masa kecil kita, baik itu zaman SD, SMP, ataupun SMA. Tapi kan programnya cukup bagus. Tapi kalau di STV itu sangat terlalu berlebihannya. Apa yang berlebihannya? Karena kelebihannya itu adalah ini para pemain sinetron itu menggunakan drama musikal atau atraksi gini-gitulah, ya mungkin persaingannya seperti itu. Ciri khasnya sinema di SCTV itu sekarang diturunkan dari SCTI itu sendiri ya kan, dulu kan sinema yang masih di SCTI kan suka begitu. Nah tapi mengatakan berapa generasi yang harus di kan kalau di sinetron keempat. Yang keempat mengenai jam tayangnya ya. Kan kita tahu bahwa sejak press conference itu kan jamnya kan awalnya kan dengan STV itu kan jam setengah 7, tapi karena terkait dengan itu jam 4, tapi alhamdulillah waktu itu kan saya masih bersyukur bisa selamat. Tapi kan nggak cocok kalau misalnya jam malam puncak itu kan nggak boleh harus jam 4, karena kan bukan jam malam tapi jam sore, apalagi di SCTI. Tapi di SCTI masih bersyukur karena malam puncaknya masih sama-sama berubah dari sejak tahun 2000 tahun ini ya. Kan dulu kan di tahun 2000 berapa ya, 2014 an tengah tuh ke bawah tuh kan konser malam puncaknya kan ada jam 7, tapi tahun 2016 udah mulai berlaku sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 8 bener sih, dari tahun 2016 sampai 2022 itu kan jam 8. Kenapa? Ini karena alasan strategi konsep RCTI itu sekarang jauh sedikit diubah ya, dengan adanya penambahan jam sayang tuh seperti sinetron FTV lawas ya, ataupun ya sama seperti STV juga seperti itu, tapi yang harus
kita ketahui film layar lebar yang pertama untuk tingkat SCTI itu masih tergolong kuota sangat tinggi karena mereka yang baru. Tapi terkecuali bagi SCTV karena masih dianggap rendah. Karena kenapa? Jam tayangannya itu adalah jam 11 malam. Jadi orang-orang otomatis kalau misalkan ada begitu begadang itu, jadi kita harus tidur. Nah, dan yang terakhir, penilaian terakhir dalam presenternya. Jadi gini, kalau kita lihat di Performance Award SCTV 33 kemarin yang mengatakan Ahmad Dhani bilang ini dia Raffi Ahmad kemarin TV sebelah. Nah itu tandanya bahwa Raffi Ahmad itu masih eksis sebagai presenter Performance Segi Serupun ya, sama seperti Asnil Nawawi. Kan aku udah berkali-kali bilang ke kalian tuh kalau Raffi Ahmad tuh setara sama Asnil Haji Nawawi di masa tidak ini dulu, tapi karena memang mendapatkan kontrak job dan kontraknya daripada penyiaran terbesar. Apalagi kalau kita lihat dari persaingan presenter dampingan yang lain seperti misalnya dari duel Robby Purba, Boy William, Ayu Dewi dan Deddy Cagur antara Astrid Tiar, Berkah Sapri dan Wawan Untu. Kan kesemuanya itu kan mereka terus-menerus bersaing untuk mendapatkan hal tersebut. Nah mungkin kita akan mempertanyakan kembali, mengingatkan kita bahwa di awal musim gugur ini tepatnya besok itu adalah 2 penghargaan yang akan dinaikkan nih lagi-lagi sehari nih, tapi kali ini awal weekdays, yaitu Indonesian Television Awards dan juga Infotainment Awards 2023. Nah itu kan kedua-duanya, itu kan aku udah lihat, kalian bisa cek di Instagram RCTI itu kan kalau Indonesian Television Awards itu akan digelar pada hari Senin 25 September, sedangkan Infotainment Awards sendiri itu sehari setelahnya, yaitu hari Selasa 26 September. Nah jadi itu ciri khasnya seperti itu ya. Dan kemudian hasil dikatakan bahwa hasil itu sudah cukup bagus ya, dan sangat bagus. Jadi mudah-mudahan ke depanan di tahun-tahun yang akan datang kalian sebagai penonton SCTV itu jangan pada berantem terus sama masalah asal kontroversial itulah. Kalian nggak boleh menceritakan seperti itu, tidak baik secara langsung maupun secara sosial media ya. Dan untuk pesan buat dari saya atau kalian, janganlah sekali-sekali kalian mengejek penggemar sinetron penggemar sih penonton RCTI dan SCTV itu juga sebaliknya, supaya kalian tuh harus syukur karena biar bagaimanapun juga tuh kalian harus menjaga ada normal untuk berkomunikasi dengan teman-teman siapa saja, baik itu penggemar langsung maupun sosial media. Oke, tutorial kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa bahas sosial media aku, komen dan aku sendiri lebih tahu bagaimana penilaian dari kedua konsep tersebut secara rating menurut versi kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.